Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Ipin bersama Fans Training Center by Avizio. Oke, baik. Kali ini kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hampir kompleks yang selalu dikeluhkan oleh pelanggan kita, terutama cewek sih, karena berhubungan dengan tas yang paling banyak. Nah, bahan utama yang akan kita bahas kali ini adalah bahan leather atau kulit ya. Kalau kita bahasnya kulit nanti takutnya kulit pisang, kulit semangka, kulit durian ya. Makanya kita pakai bahasa leather. Kalau bahasa leather itu memang berasal dari kulit makhluk hidup atau hewan. Oke, baik, pertanyaan akan disebutkan oleh teman kita, Mas Aan. Apa nih, Mas? Yang pertama. Ini Mas, terkadang tuh customer yang kesini itu mereka mengeluhkan bahwa ketika tas leathernya disimpan sudah sekitar 1 tahun atau bahkan 2 tahun, setelah disimpan lama, terus mereka cek, mereka mau pakai lagi, tasnya itu ngupas kayak gini Mas, terus dibawa ke outlet kita. Nah, kayak gitu keadaannya, yang ngupas kayak gitu. Itu kemungkinan memang salah perawatan dari customer atau memang mereka mungkin kurang proper aja sih tempat penyimpanannya gitu. Jadi tasnya rusak kayak gitu. Tasnya rusak. Oke, baik, saya jawab langsung ya, Mas Aan. Ini tasnya memang rusak ya, mulai ngelupas, mulai rapuh, mulai pecah ya. Nah, orang tahunya kan sebutnya tas kulit atau tas leather ya. Tapi ternyata tas leather itu dibagi beberapa macam. Yang pertama dibagi menjadi 2 kelompok, satunya itu kulit asli, yang satunya adalah kulit tiruan. Yang dimana kulit asli ini ada beberapa kelompok juga jenisnya, ada yang numpuk, ada yang sweet, ada yang autentik ya, kulit asli yang sudah dilapisi. Nah, yang kelompok yang tiruan inilah salah satunya. Ada sintetik, ada bludru, ada Eva, seperti itu yang bentuknya menjadi seperti ini. Sehingga kadang orang nggak tahu ini yang namanya leather ini masuknya di mana gitu. Ternyata bahan leather yang sintetik atau tiruan itu dia punya masa kurang lebihnya 2 tahun. Dipakai nggak dipakai itu mulai rapuh, mulai pecah. Apalagi kalau hanya ditaruh di rak lemari, dibiarkan begitu saja tanpa ada proses perawatan, itu lebih cepat rapuh. Kenapa? Di almari yang aman pun kita nggak bisa memastikan bahwa hal itu aman, karena di dalam almari itu ada mikroba-mikroba yang nggak bisa kita lihat, tinggal di situ, dia buang tai ya. Yang tainya itu berjamur dan merusak bahan, itu lebih cepat nantinya. Makanya dirutinkan untuk perawatan. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti cuci setiap 1 bulan atau Boleh, benar. atau mungkin sesimpel cuman dirawat dilap pakai tisu basah mungkin. Baiknya dipakaikan air hangat saja cukup, sekedar untuk menghilangkan mikroba yang ada di bagian luar. Tapi baiknya emang nggak dicuci lah, dicuci di Avizio gitu ya. Ya benar. Untuk membedakan antara oh ini leather sintetis nih, ini leather autentik nih, seperti apa nih biar customer kita nanti juga tahu. Oke, baik. Saya jawab ya, gimana cara membedakan leather itu asli, ya autentik, atau leather itu tiruan atau sintetik gitu ya. Yang pertama, pastinya kalau memang itu tasnya mahal belinya, pasti ada buku sertifikatnya ya. Ada buku panduan yang isinya itu masalah garansi, masalah itu bahan-bahan komponennya itu ada semua di situ keterangannya. Kalau memang nggak ada keterangan tulisan, biasanya ada kayak gambar. Kalau itu memang ada leather itu kayak ada gambar gini, kayak gambar kulit ya, memang kulit ya, simbol kulit gitu ya, kayak simbol songkok gitu. Tapi kalau memang itu sintetis, itu juga ada sebutannya, sintetik leather kayak gitu tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang namanya kulit asli dan bukan, itu yang namanya palsu atau tiruan, itu kayak orang operasi hidung. Sekarang kalau hidungnya itu asli, itu kalau dari tampak luar itu pasti lebih soft ya, lebih kelihatan nyata. Tapi kalau itu hidung sintetik ya atau operasi, itu akan lebih kenyal, lebih kelihatan berkilau. Setelah itu keduanya, misalkan kita cubit atau kita masukkan kuku kita ya. Kalau yang sintetik itu cepat mental, cepat kembali. Tapi kalau itu kulitnya kulit asli itu seperti lama kembalinya dan ada bekas kerutan, tapi lama-lama juga akan kembali. Itu yang kedua.
Dua. Terus yang ketiga, yang pasti agak ekstrim. Dibakar, Mas. Jadi ambil korek api nih, kalau emang kulit asli dibakar. Kalau dia kulitnya nggak langsung bereaksi, hanya catnya misalkan kulitnya masih utuh, itu autentik. Tapi kalau dibakar langsung bereaksi mengkerut atau terbakar hangus gitu ya, ya itu sintetik. Karena memang sintetik itu bahan tiruan yang dari plastik kayak gitu, Mas. Nah, ini mungkin awalnya juga nggak akan kelihatan kalau ini sintetik atau enggak ya, masih aman gitu ya. Ternyata setelah proses pemakaian dia 1 sampai 1,5 tahun atau 2 tahun dia mulai kayak gini nih pecah-pecah. Dan ini bukti dari sintetis. Nah, sedangkan autentik ini merek, ini nggak usah merek ya nanti endorse nanti. Ini salah satunya, ini ada bahan suede-nya. Ini bahan autentik yang kulit finishing leather ya. Ini masuk di finishing leather, ini masuk di unfinishing leather. Dia jangka panjang nggak ada masalah, paling ada perubahan warna aja. Ya warna yang turun, terus ini ada warna yang faded-nya itu nggak sama. Jadi ada yang gelap, ada yang menghitam, terus ada kerutan-kerutan. Hanya kerutan-kerutan gini. Mungkin cowek kalau memang dia luka masih bisa diperbaharui. Sedangkan sintetis itu kita nggak bisa perbaharui kecuali dengan ganti bahan. Mau bahan sintetis lagi atau mau bahan yang diganti autentik. Intinya kalau ini dia punya masa yang sintetis ya 1 sampai 2 tahun mulai rapuh, baik dipakai atau enggak, dirawat atau enggak mulai ada rapuh. Sedangkan autentik atau kulit asli dia mau 5 tahun, 7 tahun dia nggak ada masalah. Mungkin ada penurunan segi kekuatan juga ada, pewarnaan juga ada, tapi secara fix sepatu itu atau tas itu akan utuh. Gitu, Mas. Ada lagi nggak, Mas? Kira-kira. Oke, selanjutnya itu dari customer terkadang tanya seperti ini, Mas. Jadi berarti tas branded atau tas yang udah bermerek yang udah terkenal di khalayak masyarakat itu berarti nggak menjamin ya kalau seumpama mereka itu pasti pakai leather autentik atau leather yang awal yang bisa dipakai selama 4 sampai 5 tahun itu tadi. Oke. Kalau brand yang sudah terkenal ya, yang sudah mendunia lah hitungannya, dia itu juga punya grade-grade-nya, Mas ya. Kalau diartikan itu dia menjamin keawetan atau enggak, pasti punya masanya masing-masing. Ada salah satu brand yang dimana grade-nya itu 1, 2, 3 saya kelompokkan sendiri gitu ya. Contohnya grade 1-nya itu hampir full autentik. Mungkin kurang lebih harganya di atas 3 juta ke atas. Itu mereknya sama ya. Habis itu dia punya grade yang kedua dengan merek yang sama, itu ternyata ada sedikit campuran sintetisnya. Sehingga dia 1-2 tahun bagian item tertentu biasanya di bagian talinya gini itu mulai rapuh yang bagian atas, tapi bawahnya enggak. Yang bodinya sini utuh ternyata samping sama bawahnya rapuh. Nah, itu campuran. Itu dengan brand yang sama. Terus yang ketiga, itu mungkin harganya 1 juta ke bawah ya, atau mungkin 300 dan yang lainnya. Itu semuanya sintetis. Nah, itu terkait masalah itu tembakan atau enggak, saya juga belum tahu. Yang kami tahu bahwa di dalam tas itu dengan merek yang sama ternyata ada beberapa bagian itu yang autentik kulit asli, ada beberapa bagian yang campuran, ada sintetisnya. Ada juga yang memang full autentik seperti itu. Jadi masalah jamin nggak jamin itu bisa jadi yang pertama memang ada grade, yang kedua berarti memang dia itu cari pasar. Maksudnya kalau semuanya awet dia nggak beli lagi, dikasihlah sintetis sedikit dengan harga yang agak rendah, sehingga apa kalau rusak dia harus beli lagi dengan brand yang sama seperti itu. Karena saya tahu dengan satu merek tas itu awet banget, Mas. Entah tas topi atau apapun itu awet. Tapi dalam satu logo, belakangnya logonya itu ada sintetisnya. Kenapa kok nggak autentik? Ternyata dia punya masa seperti itu. Yang lainnya aman, tapi ada satu logonya itu rapuh. Sehingga nanti biar beli lagi. Ya strategi pasar lah kayaknya. Gitu kurang lebihnya. Makanya customer itu waktu datang ke kita terkadang ini minta rekomendasi juga. Gitu ya? Iya, rekomendasi. Jadi karena terkadang itu kita udah sampaikan bahwa oh ini leather sintetis, ini leather autentik, ternyata lebih awet leather autentik, dan ternyata ada juga brand-brand lokal yang pakai leather autentik yang memang harganya agak miring. Ya. Jauh dari itu ada brand-brand yang terkenal yang biasa kita dengar di wilayah masyarakat. Nah, menurut sampean kalau seumpama dilihat dari penjelasan apa leather sintetis dan leather autentik, itu kita lebih prefer buat beli apa ya, brand yang lebih terkenal yang itu tadi udah teman jelaskan dengan budget yang sedemikian banyaknya, atau kita lebih fokus aja nih ke leather atau ke bahan-bahan yang pakai autentik atau leather asli yang itu penggunaannya sudah lebih lama, lebih awet gitu. Tergantung, Mas. Jadi kalau kayak baiknya mana pastinya tergantung hobinya masing-masing.
Karena nanti ada satu orang yang memang penyuka hobi leather autentik gitu ya. Pasti semua komponennya itu baik tas, gelang, topi dan yang lainnya pasti autentik. Tapi ada orang itu yang cuma suka modelnya, dimanapun dia akan beli. Nah itu yang kadang itu yang kita orang-orang yang nggak tahu-tahu dengan rak yang banyak sekali nggak pernah dipakai, tapi banyak yang rusak seperti itu. Tapi selama mereka nggak ada masalah, mau saya bisa beli lagi yo, whatever gitu ya, hitungannya kayak gitu. Tapi yang ketiga juga nggak memungkiri bahwa lokal-lokal home industry itu juga banyak yang pakai autentik dengan harga yang hanya 200 dompetnya, misalkan hanya 300, kulit asli dan itu awet. Saya lakukan, saya pernah membuktikan. Malah kadang yang punya brand itu malah ngasihnya sintetis, tapi brandnya yang kelasnya memang menyasarnya di menengah ke bawah gitu. Jadi kalau baiknya mana tergantung passion. Kalau memang itu suka gonta-ganti nggak ada masalah mau pakai yang sintetis gitu ya karena modelnya. Tapi kalau memang dia itu suka karena kekuatan, suka karena jangka panjang, ya baiknya ambil yang autentik atau bahan yang lain yang aman ya. Contohnya sintetis selain leather kayak polyester, bahan lak gitu ya. Itu masih aman, kanvas itu masih aman gitu. Jadi selebihnya mau beli autentik atau sintetik itu bebas. Cuman yang harus diketahui oleh semua orang bahwa nggak semua leather itu yang namanya leather itu pasti awet. Dan juga nggak semua yang barang disimpan di dalam kotak atau almari yang seindah mungkin itu bakalan awet, itu nggak menjamin. Tergantung pertama karena bahan, kedua karena proses penyimpanan, ketiga ya proses perawatan gitu Mas kurang lebihnya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup itu ya teman-teman sekalian, itulah kurang lebihnya tentang hiruk pikuknya bahan leather ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan silahkan mampir ke Avizio atau mungkin langsung chat aja yang ada di bio Instagram atau mungkin yang lainnya. Baik, terima kasih dari saya. Kalau ada lebihnya manfaat, alhamdulillah itu ilmu yang saya tahu. Kalau ada kurangnya mohon koreksi, komen di bawah ini atau tambahan instruksi juga boleh gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fans.